Oke, selamat siang. Wah, tadi belum nyala ya. Selamat siang, kita mulai aja ya. Siang, Pak. Karena kita udah miss 30 menit. Siang, Pak. Sambil menunggu yang lain masuk, nggak apa-apa. Oke, di minggu lalu kita udah bahas tentang kontrak kuliah, terus gambaran umum mengenai apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Saya mau mulai masuk ke dalam, ya, mau mulai masuk ke dalam tentang mata kuliah ini. Kalau kita lihat ya dari minggu lalu, sebetulnya apa sih yang titik utama dari yang akan kita pelajari. Titik utamanya itu adanya di sini, adanya di fasilitas ini. Kita akan merancang sebuah fasilitas. Fasilitas apa? Fasilitas sebuah fasilitas produksi maupun non produksi. Kalau produksi itu berupa produk barang berwujud, kalau non produksi itu produknya barang yang tidak berwujud. Misalnya apa, jasa. Ya, jasa itu produknya sebetulnya tidak berwujud, tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Ya, fokus utamanya ada di fasilitas. Nah, fasilitas itu apa? Fasilitas itu adalah sesuatu yang akan kita bangun ya, atau diinvestasikan dan ditujukan untuk melayani suatu aktivitas. Jadi fasilitas ini harus mempunyai fungsi untuk melayani suatu aktivitas. Kalau di pemodelan sistem kita belajar harusnya di semester 6 ya, pemodelan sistem ya. Pemodelan sistem udah ambil belum ya? Pemodelan semester berapa ya? Udah ada. Udah ya, udah ambil ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semester 4 kan ya? Ya, pemodelan di pemodelan sistem itu kita belajar bahwa yang namanya sistem itu harus punya tujuan. Sama dengan fasilitas ini. Fasilitas ini kan berada di dalam sistem produksi atau non produksi tadi. Nah, setiap yang terhubung dengan sistem ini harus memiliki tujuan. Nah, fasilitas ini juga sama, dia harus punya tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya adalah melayani suatu aktivitas apapun yang terhubung dengan aliran proses bisnisnya, Nah, untuk itu fasilitas ini harus kita rencanakan ya, sama dengan minggu lalu. Bagaimana cara merencanakannya? Berbeda dengan perencanaan fasilitas di program studi yang lain. Misalnya kalau program studi sipil, dia merencanakannya hanya konstruksinya ya, hanya kebutuhan materialnya. Atau kalau di arsitektur itu perencanaannya hanya rancang bangun bentuknya. Tetapi kalau di kita di TI itu perencanaannya itu harus dimulai dari perencanaan pasar dan produk. Jadi produk apa yang ingin kita pasarkan, terus kita mau jual apa, produk desainnya seperti apa untuk pasar itu, sampai ke proses produksi, sampai nanti barang ini dibuat lalu dipasarkan, didistribusikan sampai ke konsumen. Ya, semua siklus proses bisnis itu harus kita rencanakan semua. Rencanakannya itu akan membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di dalam proses bisnis tadi. Gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita buat nih. Nah, hasil rancangan ini itu akan berupa rencana lantai, tetapi bukan sembarang rencana lantai atau template yang minggu lalu sudah saya tampilkan. Ini bukan sembarang template. Template ini memiliki fungsi dan tujuan. Ya, ada fungsi dan tujuannya. Ukuran suatu ruangan itu tidak asal dibuat sekian ukurannya, tetapi ada tujuannya. Kenapa ukurannya harus 3x3? Itu ada tujuannya. Kenapa ruangan ini harus dekat dengan ruangan ini? Itu ada tujuannya.
Ya, tujuannya salah satunya itu adalah memperlancar proses bisnis tadi, proses produksinya tadi, gitu. Ya, 1 semester ke depan kita akan bahas itu. Nah, tujuan dari perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas itu adalah kita akan menempatkan fasilitas-fasilitas atau pabrik ya yang cocok atau sesuai. Nah, ditinjau dari ini adalah pertimbangan utama di dalam kita merancang sebuah fasilitas atau pabrik. Kita akan meninjau dari segi biaya maupun keuntungan, karena pasti diharapkan segi biayanya itu paling minimum, tetapi keuntungan yang paling optimum. Sehingga kalau kita bisa mencapai kedua ini, sudah biayanya minimum, keuntungannya maksimum, ya, ini bisa kita upayakan terjadinya optimalisasi proses bisnis tadi. Ya, terjadi optimalisasi proses bisnis. Misalnya apa? Tenaga kerjanya itu sesuai dengan berapa banyak yang ingin kita produksi. Bahan bakunya sesuai dengan jumlah yang ingin kita buat. Pasarnya sesuai dengan produk yang ingin kita jual. Ya, itu kan akan terjadi optimalisasi sehingga profit ini keuntungan akan naik. Gitu. Kalau pasarnya memang sesuai dengan produk yang ingin kita jual, maka potensi untuk terjadinya penjualan itu kan semakin tinggi. Kalau potensi penjualan semakin tinggi, berarti produksi produknya pun harus mengikuti itu, akan semakin naik. Kalau produksi produknya semakin naik, maka bahan bakunya juga pasti kan akan mengalami perubahan jumlah. Dia akan naik juga. Sehingga keuntungan akan naik. Terus juga segi-segi biaya yang lain, karena tidak ada tenaga kerja misalnya yang menganggur, tidak ada bahan baku yang terbuang, ya tidak ada space ruangan yang tidak terpakai, maka biaya ini akan terjadi minimasi, terjadi penurunan. Gitu. Tujuannya adalah ini, menghasilkan segi biaya yang minimum, tapi keuntungannya bisa maksimum. Nah, di dalam proses bisnis tadi dari awal sampai akhir, dari produk ini disusun sampai produk ini sampai ke customer, itu kan membutuhkan yang namanya fasilitas produksi. Fasilitas produksi. Dari fasilitas produksi pertama, misalnya dari gudang. Lalu sampai ini gudang bahan baku, sampai ke gudang produk jadi. Ya, ini kan butuh fasilitas produksi. Gimana caranya bisa terjadi optimalisasi? Nah, di dalam kita membawa inputan-inputan ini dari gudang bahan baku sampai ke gudang barang jadi, diharapkan melalui waktu yang tersingkat-singkatnya yang paling memungkinkan. Di sini ada yang memungkinkan. Karena harus kita hitung betul bahwa memang waktu sekian itu yang paling optimum sesuai dengan standar. Jadi ada sesuai standarnya. Nah, sesuai standarnya ini adalah sesuai yang paling memungkinkan. Selain itu juga harus bisa dengan biaya yang paling wajar. Dengan biaya yang paling, kalau memang misalnya gini, kalau memang dibutuhkan mesin yang mahal untuk satu proses tertentu, maka otomatis biaya ini kan pasti naik ya. Biaya pasti naik karena investasi mesin. Tetapi karena memang dibutuhkan satu mesin itu, ini dianggap biayanya akan wajar. Dianggap biayanya akan wajar karena memang itu kebutuhannya. Gitu. Karena setiap inputan yang kita bawa itu harus melalui setiap fasilitas dalam waktu tersingkat yang memungkinkan dengan biaya yang wajar. Atau gini, ada lagi. Pemindahan dari satu proses ke proses yang lain menggunakan konveyor. Kalau memang kapasitas produksinya sudah besar dan sudah memungkinkan sehingga dibutuhkan konveyor, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya pabriknya hanya pabrik kerupuk gitu, pabrik kerupuk ya, kira-kira butuh nggak konveyor? Ya,
Jangan sampai saat kita menginvestasikan konveyor, justru biayanya jadi tidak wajar. Ya, ngapain kita bikin konveyor lah, produksi kita cuma kerupuk gitu. Itu kan jadinya biayanya tidak wajar. Ya. Ini akan menaikkan segi biaya, tetapi tidak menaikkan keuntungan, sehingga tidak terjadi yang namanya optimalisasi. Gitu. Nah, misalnya apa? Ada beberapa contoh nih. Ya, beberapa contoh proses bisnis di dalam saat kita merancang fasilitas, ada beberapa proses bisnisnya. Misalnya nih ya, pabrik. Kalau pabrik itu tadi kan ada inputan, ada produksi, ada output. Nah, kalau pabrik itu biasanya inputannya itu bahan baku atau material. Ya, atau ada bahan penunjang yang lain. Itu inputannya. Atau ada lagi ini, SDM-nya. SDM itu masuk ke dalam inputan. Ya, manusianya. Lalu kegiatan produksinya itu apa? Mengubah bahan baku yang ada di sini itu menjadi sebuah komponen kalau memang proses produksinya menghasilkan komponen, atau produk rakitan kalau memang proses produksinya itu proses perakitan. Kegiatan produksinya itu, lalu keluarannya apa? Outputnya adalah produk yang berhasil dirakit ini menjadi output. Atau kalau memang ada raw sisa, material sisa, itu outputnya juga ada produk sisanya, material sisa. Ya, nah ini harus kita rencanakan mulai dari inputan, lalu masuk ke kegiatan produksi, lalu masuk lagi ke keluaran, ke output. Ya, ini masuk ke dalam perencanaan dan perancangan tata letak fasilitas. Atau kalau non produksi, ya, non produksi itu misalnya kayak gudang barang. Gudang barang itu non produksi karena yang sebetulnya produk yang dihasilkan itu bukan barangnya, tetapi cara penempatan barang. Ya, itu gudang. Jenis masukannya itu apa? Inputannya itu bisa sejumlah besar barang-barang yang didagangkan. Ya, ini kan kita bisa integrasikan dengan misalnya barcode, ya, dengan kode, itu bisa jadi masukan inputan juga. Nah, kegiatan produksinya itu apa? Kegiatan penyimpanan. Dan kalau mau masuk barang disimpan, kalau barang mau keluar disediakan. Nah, ini adalah kegiatan produksinya, bukan barangnya, ya, tetapi proses penyimpanannya dan proses penyediaannya. Itu yang menjadi kegiatan produksi untuk produk non produksi. Outputnya itu berupa apa? Berupa pesanan yang diminta oleh pedagang atau distributor atau retailer. Gitu. Contohnya, atau gudang toko kurang lebih sama lah. Ya. Bagaimana cara kita menata, menerima sebuah barang itu untuk mudah bisa dicari. Ya. Kalau proses penyimpanannya ini sudah baik, kita akan mudah mentelusuri barang itu ada di mana. Jadi bayangkan kalau kita mudah mencari sebuah barang, maka proses atau waktu pelayanan itu kan juga akan semakin kecil. Tadi kan diharapkan ini melalui setiap fasilitas dalam waktu tersingkat yang paling memungkinkan. Nah, kalau ini menyimpannya sudah bagus, sudah teratur, terstruktur, disimpan dengan tipe-tipe atau tata cara tertentu, sehingga waktu kita mau mencari produk tertentu itu mudah mencarinya. Ini waktunya pasti akan lebih optimal. Dan juga outputnya, selain pesanan dan barang-barang ini, waktu yang dibutuhkan juga akan semakin singkat. Ya, akan semakin singkat. Atau kantor pos kurang lebih sama lah. Cara kita memilah dan mengumpulkan itu masuk juga. Kalau pemilahannya sudah baik, sesuai dengan tata cara tertentu, maka
kemungkinan adanya miss pengiriman itu bisa terhindarkan. Nah, ini penyusunan urutan. Terus ada lagi restoran, ya kurang lebih kalau restoran itu kan produknya ada, ya tangible bisa kita pegang. Bagaimana proses dari awal sini, makanan dan bahan-bahan penunjang lain itu bisa dimasak, disiapkan, lalu bisa dihidangkan dengan waktu yang tersingkat-singkatnya. Kayak zaman dulu itu McDonald's, dia punya standar maksimal 60 detik untuk satu kali pemesanan. Mereka sudah siapkan sebetulnya. Ya, materialnya ini mereka sudah siapkan, sudah ready, lalu sudah siap untuk dimasak kalau memang butuh dimasak dulu, sehingga waktu keluar ya menjadi sebuah hidangan itu ini mengalami proses yang sudah dioptimalisasi, waktunya kecil. Atau rumah sakit sama juga. Kalau rumah sakit non tangible, pelayanannya ada produksinya itu layanan, ya, pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien. Kalau sudah teratur, ya proses produksi, proses bisnisnya sudah teratur, mulainya dari mana, kedua kemana, ketiga kemana, maka pasien ini akan terlayani dengan baik. Ya, terlayani dengan baik. Nah ini semua kan sebetulnya ada inputan, ada proses transformasi, lalu ada output. Nah ini semua harus kita rencanakan dan kita rancang nih, dimulai dari sini sampai output. Ya. Nah, ruang lingkup dalam perancangan fasilitas itu ada banyak sekali. Nanti bergantung dari proses bisnisnya apa. Kalau restoran, ya kan tidak ada misalnya dia tidak ada perakitan, tetapi langsung ke fasilitas produksi. Kalau misalnya pabrik kendaraan, ya dia pasti ada yang namanya pengangkutan, penerimaan, ada warehouse, ada bagian produksinya, ada bagian perakitan, ada bagian packing, ya ada bagian pegawai, kegiatan produksi, storage dan lain-lain. Jadi ini semua bergantung dari pabrik apa sih yang akan kita rencanakan. Jadi nggak semua ada di sini. Tetapi ini bisa dijadikan panduan awal. Ini standarnya bahwa ini merupakan standar minimum yang biasanya ada di sebuah pabrik. Standar minimumnya bahwa harus ada tempat fasilitas keamanan, ya, ada perkantoran, ada kegiatan produksi penunjang. Apa ini kegiatan produksi penunjang? Ya, nanti kita bahas nih setelah ini. Nah, hal pokok di dalam perancangan fasilitas itu ada dua. Saat kita mau merencanakan sebuah pabrik itu, kita harus lihat dulu dua hal pokok ini. Yang pertama itu perencanaan lokasi pabriknya. Ya, minggu lalu udah kita bahas sedikit tuh. Waktu kita mau bikin sebuah pabrik, jangan lupa lokasi itu harus kita rencanakan dulu. Jadi nggak asal sembarang, saya mau bikin pabrik, misalnya di Muara Gembong gitu. Bikin pabrik apa? Kerupuk. Lah, kira-kira cocok nggak? Ini harus dilihat dulu. Kira-kira cocok nggak? Kalau nggak cocok, jangan. Ya, bagaimana kita melihat ini cocok atau tidak? Ada banyak faktor. Ini salah satunya nih ya. Yang pertama itu faktornya kita perhatikan interaksinya. Interaksi dengan apa? Yang pertama itu interaksi dengan sumber bahan baku. Kalau memang sumber bahan bakunya itu sulit untuk kita pindahkan, atau lebih optimal jika pabrik ini dekat dengan sumber bahan baku, maka sebaiknya lokasi pabrik itu adanya di dekat dengan sumber bahan baku. Misalnya apa? Pabrik air minum. Ya, sepanjang sepengetahuan saya nggak ada tuh pabrik air minum yang adanya di perkotaan. Ya, sepanjang sepengetahuan saya nggak pernah lihat. Aqua itu adanya di gunung-gunung. Karena apa? Memperhatikan sumber bahan bakunya. Atau pabrik tembakau,
rokok dan lain-lain itu adanya di mana? Di daerah-daerah Jawa, daerah pegunungan itu, karena memang bahan bakunya adanya di sana. Ya, adanya di sana. Sehingga akan lebih optimal jika pabrik itu didekatkan di sumber bahan bakunya. Atau apalagi, misalnya teh, ya, pabrik teh. Pabrik teh itu adanya di dekat-dekat PTPN kebun teh. Ya, dekat-dekat situ pabriknya, biasanya berdekatan langsung. Setelah dipetik, dikeringkan, lalu bisa didistribusikan. Nah, yang ada di perkotaan itu sebetulnya hanya proses packing dan penambahan value. Misalnya penambahan value itu apa? Penambahan value itu lebih kayak proses pengemasan. Jadi buat ada kantong-kantong, terus masukkan ke dalam kardus gitu. Itu penambahan value aja. Tapi proses produksi utamanya itu kan adanya di dekat sumber bahan baku. Gitu. Ini bisa jadi pertimbangan. Ya. Atau pertimbangan lain itu melihat dari pelanggan, kedekatan dengan pelanggan. Misalnya apa? Pabrik-pabrik otomotif itu adanya di kota-kota besar. Ya. Misalnya kalau Suzuki, Toyota itu adanya di Jakarta. Karena apa? Mayoritas konsumennya itu ya ada di kota-kota besar. Sehingga lebih dekat saat ada pesanan bisa langsung di-deliver ke konsumen dengan cepat, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Gitu. Terus juga selain itu ada satu lagi, selain pelanggan ada juga kedekatan dengan fasilitas transportasi, misalnya pelabuhan kalau kita mau ekspor atau mau jual ke tempat yang lain, ya itu fasilitas pelabuhan, fasilitas jalan tol itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Nah, ini masuk ke dalam fasilitas-fasilitas pabrik lain yang terkait, contohnya kayak tadi itu. Kenapa adanya di Jakarta? Ya, kenapa Temin itu bikinnya di Jakarta? Karena dekat dengan Tanjung Priuk. Karena produk yang dihasilkan oleh Temin yang ada di Jakarta itu ekspor untuk pasar Asia. Bayangin kalau kita nggak punya Tanjung Priuk itu, dia harus ke Surabaya dulu melalui jalur darat, terus baru bisa dikirim melalui laut dari Surabaya, itu kan jadinya mahal. Ya, mahal sekali. Tapi kalau dekat dengan Tanjung Priuk dari Jakarta, langsung masuk pelabuhan, dikirim, itu kan lebih cepat jadinya, sehingga ongkosnya akan lebih murah. Itu bisa jadi bahan pertimbangan lain. Atau ada juga kalau sekarang itu ada pertimbangan regulasi aturan. Ya, banyak pabrik-pabrik itu mempertimbangkan itu juga. Regulasi aturan mengenai apa? Mengenai upah tenaga kerja itu bisa jadi bahan pertimbangan. Karena kejadian juga di kita, banyak pabrik itu akhirnya keluar dari Indonesia. Karena apa? Regulasi mengenai upah tenaga kerjanya tidak masuk dengan perhitungan mereka. Ya, yang paling baru itu kemarin tuh, ada ya Nike, itu kan keluar dari Indonesia. Terus pabrik Chevrolet, GM itu keluar dari Indonesia karena itu, ya ada regulasi yang tidak sesuai, yang menurut bisnisnya mereka itu nggak masuk ke dalam perhitungan. Ini bisa jadi bahan pertimbangan lain. Kenapa saya harus bikin di India? Sekarang India itu jadi target karena ongkos tenaga kerjanya termasuk lebih murah dibandingkan di Indonesia. Ya, termasuk lebih murah. Bahkan Indonesia sendiri masuk ke dalam yang agak-agak mahal nih. Walaupun ongkos tenaga kerjanya sudah tinggi, tetapi waktu mau diminta tingkatkan produktivitas, ada ngomel. Ya, inilah yang terjadi di kita nih. Ini jadi PR kita bersama nih. Ya, di China sendiri itu mereka produktivitasnya sudah hampir 100%. Ya, memang dengan upah tenaga kerja yang lebih rendah dari kita, makanya kalau dibilang
tidak ada barang yang tidak bisa dibuat oleh China itu memang kejadian kebetulan. Dan itulah industri strategis mereka. Mereka bikin semua barang dengan harga semurah-murahnya yang bisa diekspor. Dia nggak akan bisa kelawan sama kita. Ya, ini jadi satu pertimbangan lain. Atau ada juga pertimbangan sumber daya manusianya. Kedekatan antara pabrik dengan SDM yang dibutuhkan. Contohnya kemarin tuh, pabrik pelintingan rokok. Mayoritas pekerja pabrik pelintingan rokok itu kebanyakan adalah ibu-ibu. Nah, kalau kita bikin pabrik pelintingan rokok itu di daerah Jakarta dan penunjangnya, kira-kira ada nggak ibu-ibu yang mau bekerja di situ? Itu kan harus kita pertimbangkan. Kalau menurut saya agak sulit karena mindset dari ibu-ibu ya Jakarta dan sekitarnya itu yang namanya bekerja itu adanya di kantor, bukan bekerja ngelintingin rokok, apa packing. Sekalipun ada di pabrik, ya di pabrik yang sudah menggunakan teknologi. Nah, kalau pelintingan rokok itu kan nggak ada teknologinya. Kalau yang manual ya, kalau yang sudah robot, Apanya lihat? ada. Makanya salah satu alasan kenapa jawabnya. pabrik pelintingan rokok itu adanya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena itu lebih dekat dengan ibu-ibu yang mau bekerja untuk pelinting rokok. Itu salah satu yang pertama yang tentang lokasi yang harus kita pertimbangkan. Yang kedua itu adalah masuk ke fasilitasnya. Kita harus merancang fasilitas produksi dan penunjangnya. Jadi bukan hanya fasilitas produksinya, tetapi juga penunjangnya. Penunjang itu seperti apa? Seperti ini. Kantor, toilet, parkir, terus kalau butuh lapangan olahraga, butuh kantin, itu masuk ke dalam fasilitas penunjang. Nah, fasilitas produksi itu yang berkaitan dengan proses transformasi input. Tadi proses transformasi material diubah menjadi output yang berhubungan langsung. Berarti ini bersentuhan langsung dengan mesin-mesin. Ya, bersentuhan langsung dengan mesin-mesin. Proses pertama ngapain, proses kedua ngapain, proses ketiga ngapain. Ini langsung merancang fasilitas produksinya. Ya, jadi selain merancang fasilitas produksi, mesin-mesin tadi, mesin 1, mesin 2, mesin 3, kita juga harus merancang fasilitas penunjangnya. Ini menjadi satu kesatuan perancangan fasilitas. Ya, jadi bukan hanya produksinya aja, tapi penunjangnya juga diperlukan. Karena begini, yang namanya produksi itu sebuah pabrik ya, yang namanya sebuah pabrik tidak mungkin tidak butuh kantor. Tidak ada pabrik yang tidak butuh kantor. Karena setelah mereka produksi itu barang, ini harus diproses administrasinya. Gimana cara proses administrasinya? Adanya di kantor. Ada orang yang ngurusin pemasaran, marketing, ada orang yang ngurusin finance, pembayaran, ya, dan lain-lain. Atau toilet juga sama tuh, nggak mungkin nggak butuh toilet, masih butuh. Ini dua hal pokok yang menjadi pertimbangan awal saat kita ingin merancang sebuah fasilitas. Nah, tadi ada lokasi. Apa itu lokasi? Tadi udah ya, ada sumber bahan baku, apakah lebih dekat lebih baik atau bisa dijauhkan. Ya. Lihat tuh. Terus ada lagi ketersediaan tenaga kerja. Sedia nggak tenaga kerjanya? Ya, kalau di satu lokasi ini, kalau tidak tersedia, pindahkan atau pertimbangkan lokasi yang lain yang memang tenaga kerjanya itu bisa tersedia dengan cepat dan mudah, ya, dan biaya sewajar-wajarnya. Terus yang ketiga, lokasi pemasaran produk. Ini lebih dekat ke pelanggan, apakah akan lebih baik atau tidak?
Kalau air kan dia nggak butuh dekat dengan pelanggan pabriknya, karena bisa didistribusikan dengan distributor-distributor ya, lokasi pemasaran produk. Atau keunggulan-keunggulan relatif lainnya yang bisa meningkatkan optimalisasi yang tadi di awal. Ya, kalau regulasinya sudah sesuai, wah ini regulasinya bagus nih. Gak heran ya, banyak sekali pabrik itu berdiri di China ya, memang mereka punya keunggulan relatif yang lebih banyak. Salah satunya itu adalah regulasi pemerintah. Mereka sudah mengatur dengan tegas honor tenaga kerjanya, mereka sudah mengatur dengan tegas jam kerjanya, sistem kerjanya itu sudah diatur. Itu keunggulan relatif lainnya. Nah, ini contoh untuk kenapa harus kita rancangkan fasilitas produksi dan penunjang tadi. Itu yang pertama, supaya mempermudah jalannya proses transformasi input menjadi output. Ya. Harus dipermudah jalannya proses inputan, lalu dirubah jadi diproses, ditransformasi menjadi output. Ini harus dipermudah. Ya, yang kedua, meminimumkan pemindahan material. Karena jangan lupa, yang namanya pemindahan material ini juga butuh cost, butuh biaya. Nah, saat material berpindah ini, kalau nanti belajar sistem produksi, kegiatan produksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu value added, yang kedua itu non value added. Kalau value added itu memberikan nilai tambah untuk produk. Kalau yang non value added itu tidak memberikan nilai tambah. Nah, pemindahan material itu non value added, tidak memberikan nilai tambah. Justru menaikkan harga produk. Justru menaikkan harga produk. Pemindahan material. Makanya pemindahan material ini harus bisa kita minimumkan. Kenapa harga mobil itu jadinya mahal untuk daerah-daerah tertentu, misalnya di Papua aja? Karena mereka mengalami pemindahan material dari pabriknya di Jakarta, itu sampai ke Papua, itu butuh transport. Ya, butuh transport. Dia harus lewat jalur darat, Surabaya, dari Surabaya, jalan, ya, kemana, Sorong, itu melalui jalur laut. Itu kan menaikkan harga mobil, tetapi tidak menambah nilai value mobil. Apakah dengan ongkos transport yang mahal mobil itu jadi kelihatan bagus? Tidak, sama saja. Sama saja dari dia keluar pabrik di Jakarta sampai dia tiba di konsumen di Papua, mobilnya tetap begitu. Tidak ada penambahan apapun. Yaitu maksudnya value itu. Tidak ada penambahan apapun, tetapi harganya naik. Mungkin bisa beda 20-30 juta. Tapi mobilnya sama. Nah, pemindahan material ini harus kita minimumkan. Ya, ini jadi pertimbangan, salah satu pertimbangan. Gitu. Terus yang ketiga itu memelihara fleksibilitas. Maksudnya apa? Saat kita merancang sebuah pabrik, kita juga harus merencanakan proses perencanaan untuk kedepannya. Kita mau bikin produk ini itu akan seperti apa 5, 10, 20 tahun ke depan. Sehingga kalau ada perubahan, itu bisa dengan fleksibel menyesuaikan fasilitas produksi dan penunjangnya. Bisa dengan fleksibel. Ada perubahan kayak Toyota aja ya. Toyota ya, generasi Avanza itu kan dari awal, itu mereka bisa cepat sekali berubahnya kan. Karena memang dirancang supaya lebih fleksibel. Fleksibel untuk menyesuaikan tadi. Oh, ada perubahan nih. Fasilitas produksinya bisa dengan cepat menyesuaikan. Kalau ada beberapa pabrik itu yang sulit sekali menyesuaikan, itu biasanya produk-produk yang
yang mass production. Salah satunya itu pabrik pesawat. Pabrik pesawat itu sulit sekali untuk fleksibilitas tadi. Itu sangat sulit sekali mereka. Tapi kalau pabrik-pabrik makanan, ya itu mudah sekali. Mereka punya fleksibilitas tinggi. Nanti kita pelajari kenapa punya fleksibilitas. Ya, ada di depannya. Terus yang keempat itu memelihara perputaran barang setengah jadi. Maksudnya barang yang masih belum jadi itu, yang mengalir di fasilitas produksi itu harus kita maintain. Ya, harus kita perhatikan. Selalu continuous. Jangan sampai barang setengah jadi ini putus. Ya, di tengah jalan. Kalau putus kan berarti fasilitas produksi ini tidak lancar artinya. Ya, kalau tidak lancar berarti produk yang akan kita jual juga akan tersendat-sendat. Gitu. Ya, akan tersendat. Kalau tersendat ya proses bisnisnya nggak akan baik. Terus yang kelima itu dengan kita merancang fasilitas produksi dan pemeliharaan dengan optimalisasi, kita bisa menghemat pemakaian ruang bangunan karena yang kita sediakan, ruang bangunan yang kita sediakan itu yang hanya yang memang dibutuhkan dan mempunyai fungsi. Ya, hanya yang kita butuhkan dan memiliki fungsi. Kalau karyawannya hanya 30 misalnya, ngapain kita bikin fasilitas parkir untuk 100? Itu kan mubazir ya, kita bikinnya untuk 30 saja. Ini pemakaian ruang bangunannya. Lalu yang terakhir, kalau ini bisa tercapai semua, maka akan memberikan kemudahan di dalam fasilitas produksi, terus keselamatan, ya, memberikan keselamatan di dalam pekerjaannya akan lebih safe di dalam bekerja karena memang fasilitas produksinya sudah dibuat lancar, continuous dan aman, sehingga akan terjadi kenyamanan bagi karyawan di dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini nanti berhubungan dengan ergonomis kerja. Ya, berhubungan dengan ergonomis kerja. Kita akan nyambung juga dengan ergonomis. Gitu. Oke, ada beberapa tipe tata letak yang nanti akan kita pelajari. Ada 4. Ya, ada product layout. Sebagai gambaran aja, nanti kita bahas ada satu materi sendiri nih tentang tipe tata letak. Kalau product layout itu menekankan ke produknya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau di product layout itu menekankan terhadap continuous product. Maksudnya gini, kalau ini ada proses mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4. Nah, kalau produk itu menekankan terhadap kelancaran produk ini keluar. Ini kalau ini ada produk 1. Jadi secepat mungkin. Kalau ini ada material masuk, material 1, sampai menjadi produk 1. Pokoknya dihasilkan produk sebanyak-banyaknya. Masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Ini proses operasi 1, ini proses operasi 2, ini proses operasi 3, operasi keempat. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini lebih ke karakteristik mass production. Ya, mass production itu kan hanya menghasilkan satu jenis produk di satu lintasan. Ini satu lintasan kerja, satu line production. Biasanya dalam satu line production ini hanya menghasilkan satu jenis produk. Karena memang yang diutamakan adalah output dari produknya. Ya, output produk sebesar-besarnya gimana caranya dihasilkan ini? Ya ini harus lancar alirannya.
satu mesin memproses satu proses, masuk lagi ke sini, gantian ke sini, nanti masuk lagi ke sini, gantian ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru keluar. Nah, ini product layout. Ya, yang product layout. Kalau proses layout itu gimana? Kalau proses lebih menekankan kepada efisiensi proses. Kalau ini efisiensi produk sebanyak-banyaknya. Kalau ini efisiensi proses. Maksudnya itu apa? Kalau efisiensi proses itu mengumpulkan mesin-mesin yang sejenis, mesin-mesin sejenis. Misalnya ini ada mesin jahit, ada 3, ya, ada 3. Ini menjadi satu buah departemen jahit. Departemen jahit. Nanti ada lagi mesin potong. Sini. Ini jadi departemen potong. Departemen jahit, ini departemen potong. Nah, di proses layout ini bisa mengerjakan berbagai macam proses yang menggunakan mesin ini. Misalnya kalau mesin departemen jahit ini, ya, menjahit itu kan kadang menjahit kerah, kadang menjahit lengan, kadang menjahit kantong. Ya. Banyak sekali yang dijahit nih, tetapi bisa dilakukan di departemen ini. Ya, dioptimalisasi prosesnya. Kalau sudah selesai, baru keluar lagi masuk ke departemen selanjutnya. Misalnya departemen potong. Makanya kalau di proses layout ini bisa menghasilkan banyak jenis produk. Ya, bisa produk 1, produk 2, produk 3, P1, P2, P3. Ini bisa menghasilkan banyak jenis produk. Contohnya kayak tadi, ada kemeja tanpa kerah, ada kemeja kerah, ada kemeja lengan panjang, ada kemeja lengan pendek. Sebetulnya prosesnya hampir mirip dikerjakan di sini. Kalau ini, yang produk layout itu nggak boleh. Satu jenis produk dikerjakan di satu lintasan produksi. Ini satu lintasan produksi untuk kemeja lengan pendek. Maka hanya kemeja lengan pendek yang dikerjakan di sini. Satu lintasan produksi. Kalau ini enggak, dia bisa mengerjakan langsung banyak jenis produk di dalam satu fasilitas produksi. Ini hasilnya banyak jenis produk. Ada produk P1, ada produk P2, produk P3, tergantung nanti. Nah, di Toyota yang saya tahu di Vietnam itu, di dalam satu lintasan produksi mereka sudah mengadaptasi yang seperti ini. Tapi gabungan antara ini dan ini. Gabungan antara ini dan ini. Makanya di sana itu, bukan Vietnam, Thailand. Ya, makanya di sana satu lintasan produksi itu bisa bikin Fortuner, bisa bikin Camry. Ya, di sana. Kalau di kita kan yang di sini nih, ini baru satu jenis. Ya, baru Avanza doang. Yang kita punya nih. Itu pun ada beberapa yang di-outsource-kan ke Daihatsu. Avanza itu juga dibuat di Daihatsu juga sama. Ya, gitu. Kalau produk ini menekankan produktivitas dari produknya, banyak-banyaknya. Kalau proses itu jenis produknya. Nah, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Ya, bergantung dari saya itu mau bikin apa. Kalau mau bikin produk mesh gitu ya, misalnya baju atau jaket. Kalau jaket itu kan lebih ke arah mass production. Maka bisa menggunakan tipe produk yang pertama. Tetapi kalau saya mau bikin misalnya pabrik Indomie dengan banyak rasa, maka dia nggak cocok dengan produk layout. Nggak cocok. Dia lebih cocok di proses layout, bisa dijadikan pertimbangan. Atau nanti yang paling modern itu nanti adanya di grup teknologi. Sekarang mereka pakainya di sini. Nah, nanti saya jelasin lebih lanjut. Ini yang proses. Ya, ini proses. Jadi dikumpulkan jadi satu, jenis produknya banyak. Lalu kalau yang fix product layout itu bagaimana? Ini untuk produk-produk yang
ukuran produknya besar, misalnya apa? Kapal laut, pesawat terbang. Gak mungkin kita bikin kapal laut itu digeret-geret, aduh mau dilas, yuk kita ke tukang las yuk, kapalnya digeret gitu. Ini kapal, tukang lasnya di sini, yang digeret ke sini. Enggak, produknya diam, fasilitas produksinya yang datang. Lasnya masuk sini, nanti ada cutting masuk sini, nanti ada grinding masuk sini. Jadi produknya diam, fix ya, disebutnya kan fix produk. Produknya diam, fasilitas produksinya yang datang. Ya, gitu. Pesawat terbang. Kalau pesawat terbang zaman dulu ya, kalau sekarang itu sudah diadaptasi dengan ini produk layout. Makanya sekarang satu pesawat itu bisa dibuat hanya dalam waktu 35 hari. Kalau dulu tuh bisa paling cepat itu 6 bulan. Sekarang 35 hari jadi satu pesawat. Mereka menggabungkan ini, fix produk dengan produk layout. Nanti saya kasih contoh, ada videonya pabrik Boeing sekarang itu. Ini lebih mudah, kalau fix produk lebih mudah karena relatif lebih tidak membutuhkan perencanaan yang rumit. Ya, hanya perencanaannya berapa banyak mesin yang dibutuhkan aja udah. Dia nggak butuh rancangan layout kan, nggak butuh mesin las taruh di mana karena nanti akan berubah, akan pindah. Dia nggak butuh posisi mesin grinding itu harus di mana karena nanti akan berubah saat dipakai. Ini relatif lebih mudah kalau yang fix product. Nah, yang terakhir itu yang paling modern itu adalah grup teknologi atau ada yang bilang cell teknologi, ada yang clustering, cell cluster. Kira-kira macamnya sama, gitu. Hanya beda istilah aja. Kalau grup teknologi ini mencari kelebihan dari ini dan ini. Ya, bagaimana menghasilkan produk yang tingkat produktivitasnya di sini ada nggak ya? Apa ada? Ada. Udah apa dah tuh kan? Wah, biasaan. Nah, kalau yang grup teknologi itu dia mencari trade off, ya, mencari titik temu antara produk layout dan proses layout. Misalnya begini, ini produksinya kalau yang produk layout itu kan tinggi, ini quantity. Kalau ini variasi. Kalau yang produk itu adanya di sini. Ya, produk itu menekankan kuantitinya tinggi, tetapi variasinya kecil. Kalau yang proses, variasinya bisa banyak di sini, tetapi jumlahnya kecil. Ya. Nah, grup teknologi itu pengen mencari titik tengahnya. Aduh, saya mau bikin produk yang jumlahnya besar, tetapi variasinya juga besar nih. Saya nggak bisa memilih harus produk atau harus proses. Ya, karena nggak ketemu. Misalnya pabrik apa? Pabrik Indomie zaman sekarang. Pabrik Indomie zaman sekarang itu, wah rasanya bukan main. Udah berapa banyak tuh, udah nggak kehitung ya. Soto aja ada berapa macam. Indomie goreng aja ada berapa macam. Terus belum rasa selera Nusantara tuh. Ada soto Banjar, ada iga penyet, ada lagi rasa apa, seblak lagi, ada lagi yang baru. Maka mereka harus cari titik tengahnya. Saya mau bikin produk yang jumlahnya besar, tapi variasinya juga banyak. Variasi itu kayak rasanya. Ya, karena peminat Indomie itu udah bukan main banyaknya. Apalagi anak kos tuh. Setiap kali baru dapat kiriman, yang harus di-save pertama kali itu adalah 1 karton Indomie pasti. Ya, saya dulu ngerasain tuh. Tapi nggak bisa beli kartonan. Paling setengah karton lah untuk stok. Besar, udah ekspor lagi. Makanya dicari titik tengahnya. Gimana caranya supaya saya bisa dapat
kuantitinya cukup besar, tetapi variasinya juga banyak. Nah, ini itu masuk ke dalam yang grup teknologi. Ini. Ya, ini untuk produk, proses, ini grup teknologi. Nanti saya jelasin kenapa ada grup teknologi di sini. Tapi tujuan utamanya adalah itu, ya, mencari titik tengah antara kelebihan dari dua layout ini. Ya. Sampai sini dulu sebelum saya masuk dikit lagi nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Nangkep nggak? Atau malah bingung lagi? Aduh. Saya mau nanya, Pak. Ya? Mau nanya. Ya, nanya apa? Pas saat perencanaan lokasi pabrik itu kan tadi kan jelasinnya di internalnya aja, misalkan sumber dayanya, Ya. apa kantornya, apa itu seharusnya memperhatikan dampak luarnya nggak, Pak? Misalkan lingkungannya terhadap warga gitu. Terus memperhatikan limbahnya. Seperti itu nggak, Pak? Iya. Oke. Makasih pertanyaannya. Untuk pabrik-pabrik sekarang itu sudah masuk ke ada ininya, ada di dalam ISO 9001 itu ada pertimbangan pengolahan limbah itu adanya di ISO 14001. Ya, sekarang pabrik itu wajib punya ISO 14001. 14001 itu fasilitas pengolahan limbah itu jadi pertimbangan juga sama. Ya, dampak eksternal dari pabrik ini ke lingkungan. Sebetulnya tadi ada juga dampak ke eksternal itu interaksi dengan tenaga kerja, ya kan? Tenaga kerjanya. Contohnya tadi pabrik pelintingan rokok dicarinya di daerah-daerah Jawa karena memang dampak interaksi dengan pekerjanya itu sangat erat sekali. Kalau pekerjanya banyak di-hire oleh mereka, otomatis tingkat kesejahteraan satu desa atau satu wilayah itu kan juga akan naik. Ya, itu dampak kesejahteraannya. Untuk dampak lingkungannya juga harus ada pertimbangan. Ya, paling mudahnya itu menyediakan fasilitas pengolahan limbah. Ya, paling mudahnya. Jadi setelah ada sisa material, kita harus siapkan fasilitas pengolahan limbah. Jadi nggak main asal buang. Kan di sini ada nih, ada buangan. Nah, ini maksudnya fasilitas pengolahan limbahnya. Ya. Tapi memang kita nggak masuk lebih dalam lagi. Misalnya, bagaimana cara kita memperlakukan limbah ini. Harus dikasih komposisi kimia tertentu, kita nggak masuk ke situ. Ya, karena itu bukan domain kita. Itu udah domainnya teknik lingkungan dan teknik kimia. Kalau kita cukup menyediakan, oh ini ada fasilitas pengolahan limbah nih. Untuk proses pengolahan limbahnya seperti apa, itu kita serahkan ke domain yang lebih menguasai. Ini harus kita akui lah, kita nggak mahir di sini. Tapi memang disiapkan. Ya, dampak eksternal lingkungan itu ada di sini. Kalau buangan limbah, untuk buangan limbahnya ada di sini. Ya, sebentar lagi ya, 10 menit lagi aja. Nah, tadi udah dibahas sedikit tentang mana ya, material handling. Tadi ada material handling tuh. Nah, ini dia. Ya, di sini ada meminimumkan pemindahan material. Kenapa harus kita minimumkan pemindahan material? Karena ini menurut penelitian yang sudah pernah dilakukan, material handling ini menyerap 25%, tenaga kerja itu 25% dari harga barang, 55% itu dari
perencanaan ruangan, bangunan. Lalu 15-70% itu biaya material handling. Sorry, ini maksudnya biaya material handling. Ya, 15-70% itu biaya material handling. Mahal sekali material handling itu. Paling besar daripada biaya yang lain. Oleh karena itu, kita harus pikirkan betul alat material handling yang akan kita rancangkan itu apa yang sesuai, apa yang dibutuhkan. Jangan pabrik kerupuk kita bikin material handlingnya forklift, ya, atau cantilever lagi, buset deh, kayak yang skylift tuh, kalau sering lihat di pabrik-pabrik pembangunan yang diangkat, itu kan ada skylift. Ngapain pabrik kerupuk pakai begituan? Kan lucu ya, konyol jadinya. Kecuali kalau pabrik-pabrik yang mungkin besar, apa juga, pabrik tank gitu, nggak juga ya. Ini harus kita pikirkan. Dengan kita mempertimbangkan alat material handling yang sesuai, maka bisa mengurangi biayanya. Biaya material handling ini bisa kita kurangi. Terus juga kita bisa tingkatkan untuk penggunaan atau pemakaian fasilitas yang ada. Terus meningkatkan keamanan dan kondisi kerja. Terus juga ada memudahkan proses manufaktur, karena kalau material handlingnya lancar, proses pemindahan dari satu mesin ke mesin yang lain lancar, maka proses manufakturnya pun akan semakin mudah. Lalu di terakhir, di ujungnya, ini akan meningkatkan produktivitas. Ya, kalau ini semua bisa tercapai, maka produktivitas ini bisa akan naik. Beberapa jenis alat material handling, ada konveyor, ya, ada truk, ada crane. Nah, ini crane yang diangkat ya dari atas, atau hoist. Hoist itu bisa dilihat di Google nanti, yang ada ininya gini nih. Ini hoist, dia diangkat ke atas. Hoist. Atau hand pallet yang paling simple. Ada lagi ini troli, itu boleh. Forklift juga itu masuk ke alat material handling. Ya. Kita mau pakai yang mana tergantung dengan produk apa yang mau kita buat. Bikin mobil ya jangan pakai hand pallet, nggak akan keangkat. Ya. Kalau bikin kerupuk ya jangan pakai conveyor, jangan pakai apa tadi, crane. Bikin kerupuk pakai crane, kan nggak lucu ya. Mungkin pakai hand pallet mungkin kali, walaupun sudah agak sedikit berlebihan nih pakai ini. Nah, yang terakhir ini aturan tentang perancangan fasilitas. Saat kita ingin merancang fasilitas, ini flow-nya, ya, flow yang akan kita lakukan. Yang pertama itu kita butuh yang namanya saat awal tadi kita mau merancang sebuah produknya dulu. Produk ini mau kita produksi berapa banyak? Ya, terus produk ini mau kita jual kemana? Ini masuk ke dalam data dasar. Data dasar. Ya, data dasar. Data dasar itu ada apa saja? Ini data ramalan penjualan. Kalau memang produknya sudah ada kompetitornya, kita bisa adaptasi dari kompetitor. Atau bisa dari BPS, ya, Badan Pusat Statistik, itu bisa kita ramalkan dari situ. Terus jumlah produksinya, berapa banyak yang mau kita buat, akhirnya sesuai dengan hasil ramalan. Yang diramalkan ada 1000, maka yang harus kita produksi itu berapa banyak? Apakah 1000 juga atau berapa banyak? Terus penjadwalan produksinya. Terus ada lagi kebijakan inventorinya, penyimpanannya gimana? Ya, urutan produksinya, waktu produksinya, dan banyak lain. Ada banyak lain. Ya, yang kedua, ini adalah analisis data pasar. Produk yang mau kita buat ini, yang di sini, ini masuk nggak ke pasar yang mau kita tuju?
Saya mau jual, contohnya begini, saya mau jual jaket tebal tetapi di Timur Tengah yang notabene itu suhunya lebih panas. Kira-kira akan laku enggak? Pasti enggak laku. Atau saya mau jual misalnya pakaian senam, tapi di mana? Di Alaska. yang jelas-jelas Alaska itu bersalju. Kita jual pakaian senam, pakaian berenang. Siapa yang mau beli? Ya siapa yang mau beli? Nggak akan laku. Ini masuk ke dalam analisis data pasar. Atau kita mau jual sebuah produk yang harganya ekspensif, mahal, premium. iPhone 11 Pro Max. Tapi dijualnya misalnya di mana? Di daerah-daerah desa. Ya, kampung durian runtuh. Bikin showroom, saya mau bikin showroom iPhone, mau jual 11 Pro Max di kampung durian runtuh. Laku enggak? Saya jamin enggak akan laku. Ya. Siapa yang mau beli? Kan enggak ada yang mau beli jadinya. Atau bikin contohnya nasi yang murah tuh, nasi kucing, tapi bikinnya di daerah perumahan besar, perumahan elit. Kira-kira mereka mau beli enggak? Ini harus jadi pertimbangan. Ini masuk ke dalam analisis data pasar. Ya, ini masuk ke dalam analisis data pasar. Terus yang ketiga ini rancangan proses produksinya. Nanti udah ketahuan nih, oh saya mau bikin produknya ini. Lalu untuk bikin produk ini itu proses produksinya ada berapa banyak? Proses 1, proses kedua, proses 3, ini kita rancang di sini. Ya, ini berkaitan dengan mata kuliah proses manufaktur. Mau bikin, kalau dulu pasti bikin kereta-keretaan ya. Dilihat nih, barangnya begini. Ini butuh proses apa aja nih, di mesin apa aja nih. Nah, ini masuk ke dalam rancangan proses produksi. Wah, ini pertama harus kita bubut, kedua kita cutting, ketiga kita drill, keempat kita apa. Ya, ini masuk ke rancangan proses produksinya. Nanti menghasilkan satu buah OPC, Operation Process Chart. Ya, nah kalau udah ada OPC-nya, kita butuh yang namanya perencanaan pola aliran bahan baku, Flow Process Chart. Pola aliran bahan baku, flow process chart. Bahan baku ini akan mengalir bagaimana nanti. Udah sampai sini. Nah, ini masuk ke proses, kalau ini masuk ke perencanaan. Perencanaan yang sifatnya lebih ke paper ya, ke paper. Kalau ini perencanaan yang sifatnya lebih ke arah teknis. Misalnya tadi udah ketahuan ya berapa banyak yang mau kita buat, terus ada jumlah produksinya. Maka dengan jumlah produksi ini, kebutuhan peralatannya berapa banyak? Kalau saya mau produksi 1000 unit, ya 1000 unit diproduksi dengan mesin, misalnya dengan mesin bubut, anggap aja. Nah, satu kali proses produksi itu 10 menit. Berarti saya butuh peralatan mesin bubut itu berapa banyak? Kalau saya mau bikin 1000, setiap satu unit diproduksi 10 menit, maka mesin bubutnya berapa banyak? Hitungnya nanti ada lagi tenaga kerja yang akan mengoperasikan mesin ini berapa banyak. Kalau satu shift misalnya 8 jam, maka satu shift satu orang ini bisa menghasilkan berapa banyak. Berarti ketahuan, saya butuh berapa mesin. Nanti ada modul yang membahas tentang itu, ya kebutuhan peralatan. Lalu kalau udah ada jumlah mesinnya,
Misalnya ada 10 mesin, maka dibutuhkan alat material handlingnya berapa banyak, disesuaikan dengan kapasitas pemindahan. Nanti ada lagi modul tertentu yang bahas tentang ini. Kalau hand pallet kapasitasnya hanya 100 unit dalam satu kali pemindahan, maka dia butuh berapa banyak hand pallet kalau mau memproduksi 1000. Gampangnya begitu, tapi nanti ada yang lebih dalam lagi yang harus kita pertimbangkan. Gitu ya. Terus ada lagi, ini masuk sini, stop. Sudah jadi nih produk jadinya. Maka saya harus simpan di gudang. Berapa besar gudang yang mau saya buat? Kalau bikin 1000, berarti gudang untuk menyimpan 1000 ini berapa luasnya? Ya, harus dilihat lagi. Saya mau bikin 1000 per hari, dimensi untuk satu produk itu berapa? Ukuran dimensi produknya. Kalau produknya 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, 1 meter persegi, berarti kalau saya mau nyimpan 1000, saya butuh 1000 produk kali 1 meter pangkat 3, bukan persegi. Ya, volume kan. Berarti butuh luas gudang itu pangkat 2. Pangkat 2. Butuh luas gudang itu seluas 1000 meter persegi. Kalau mau menyimpan 1000 produk, di mana satu dimensi produknya itu 1 meter persegi, panjang kali lebar. Maka ketahuan kebutuhan gudangnya berapa. Ya. Stop sampai sini. Ini fasilitas produksi sampai sini. Dari sini ke sini, ini fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang itu ada kantor atau kebutuhan pelayanan lainnya, misalnya ada parkir, ya, ada toilet, ada musola, ada kantin, ada ruang genset, ada lagi tempat pembuangan limbah, kantor satpam, ya itu fasilitas penunjang seluruhnya. Nah, fasilitas penunjang ini dengan fasilitas produksi ini, kalau kita gabung, ini menghasilkan kebutuhan ruangan. Ya, kebutuhan ruangan seluruhnya. Sehingga bisa kita gambar ke dalam rencana lantai. Nah, rencana lantai sudah kita gambar, kita evaluasi lagi. Adakah rencana lantai yang tidak sesuai atau belum sesuai? Atau butuh perbaikan. Maka kalau ada butuh perbaikan, kita akan perbaiki. Misalnya gini, ada satu posisi fasilitas produksi yang tidak sesuai. Karena apa? Tipe tata letak yang dipilih itu adalah tipe tata letak A. Mengharuskan dia memiliki posisi mesin yang seperti tipe tata letak A. Gitu. Maka harus kita sesuaikan. Gitu ya. Maka ini harus kita evaluasi, kita sesuaikan dan perbaiki. Nah, ini semua rangkaian di dalam kita melakukan perencanaan dan perancangan fasilitas. Wah, banyak sekali ya. Inilah makanya saya bilang ini berat mata kuliah ini, jadi siap-siap. Jadi harus siap-siap. Ke sini dulu. Istirahat dulu. Aduh, usaha. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Bingung Pak mau nanya apa? Lebih gampangnya nanti sambil berjalan pengerjaan modul aja. Nah, di minggu ini itu mulai pengerjaan modul pertama. Ada. Pengerjaan modul pertama. Modul pertama itu dikerjakan selama 2 minggu sesuai dengan kelompok ya yang sudah dibuat di grup. Perjuangan Anda dimulai di minggu ini. Siap-siap menumpuk kantong mata. Jangan lupa kopinya dibanyakin, vitaminnya dibanyakin. Nggak ada nih yang mau nanya nih.
Kalau ada yang nggak jelas, boleh japri saya. Nanti saya coba semaksimal mungkin untuk memberikan penjelasan ya. Nggak Classroom, apa-apa. Pak. Ya? Ada classroomnya nggak sih, Pak? Classroom-nya ada, tapi saya belum buat. Nanti saya buatin. Dia buat materi gitu. Ya, ya. Share materi. Nanti nih materi saya kirim ke grup ya. Ini saya kirim dulu deh. Buat sambil dibaca 5A2 ya. Iya betul. Classroom-nya belum sempat buat nih. Aduh. Materi kuliah. Oke. Sudah terkirim di grup, nanti boleh dilihat. Ya, untuk modul pertama, ini dikerjakan 2 minggu ya, per kelompok. Satu kelompok isinya 6 orang. 6 atau 5 ya kemarin ya? 5 ya. Ada yang 6, ada yang 5, Pak. Itu harusnya yang 6 itu kalau memang, nanti saya lihat lagi. Karena masih ada yang 4 kan. Nanti yang 6 tuh geser ke yang 4 ya. Kalau memang udah 5 semua, terus ada sisa 1 orang, ini boleh masuk ke kelompok yang masih 5. Tapi ini kan masih ada yang 4. Nah, tugas di modul pertama ini, coba direncanakan 1 buah jenis produk. Boleh apa saja, boleh apa saja. Boleh apa saja. Pertimbangannya di dalam merencanakan jenis produk ini bisa diproduksi dalam ukuran yang besar. Gitu, produksinya dalam ukuran yang besar. Jangan lupa. Misalnya kalau mau bikin pabrik gelas, nggak apa-apa bikin pabrik gelas. Tapi pabrik gelas ini kita akan rencanakan menjadi pabrik. Jadi kita mau bikin pabrik. Kemarin ada yang mau bikin pabriknya apa lebih besar, mana nih? PT Yunbo, mau lebih besar dari Denso. Mau bikin PT Yunbo. Ya, nggak apa-apa. Semakin besar semakin baik. Cita-cita kita kan jadi konglomerat ya. Jangan kecil-kecil cita-citanya. Cita-citanya mau jadi konglomerat nggak apa-apa. Bikin pabrik sebesar-besarnya nggak apa-apa. Ya, rezeki itu kadang-kala bisa datang dari sisi yang tidak terduga kan. Tiba-tiba kamu dapat rezeki bikin pabrik lebih gede dari Denso, wah mantap itu. Udah ada nih template-nya, persiapannya. Oh. Ya gitu. Mana tadi ini ya. Jadi rencanakan 1 buah jenis produk, cukup 1 aja, jangan terlalu banyak supaya tidak menyulitkan juga. Karena 1 aja juga udah sulit. Lalu perkirakan jumlah permintaannya. Nah, jumlah permintaan ini bisa didekatkan. Kalau memang produknya sudah ada dan sudah ada kompetitor, kita bisa dekatkan dengan data kompetitor. Sudah banyak kok ini informasi ini beredar di mana-mana. Atau bisa juga didekatkan dengan demografis. Misalnya gini, saya mau bikin pabrik kaos, ya. Pabrik kaos itu dominasi dipakai oleh siapa? Kaos distro, supaya lebih fokus lagi. Kaos distro remaja. Itu dominasi remaja. Nah, kota mana yang dominasi remajanya, atau gini, jangan pakai kota deh. Kita kan udah jelas mau bikin di Bekasi ya. Nah, di Bekasi itu jumlah remajanya itu berapa banyak? Ini ada di data BPS. Tambun banyak tuh. Banyak tuh ada di data BPS tuh.
Ya, data BPS, Badan Pusat Statistik, sensus ada. Kamu buka di internet itu ada. Nah, untuk usia remaja di Tambun itu contohnya ya, anggap aja ada 1 juta remaja, anggap aja. Nah, dari 1 juta remaja ini saya akan merencanakan untuk menjual 10%-nya saja. 10% ini pertimbangannya dari mana? Karena ada kompetitor lain yang sudah menguasai. Dia sudah menguasai nih. Saya mau ambil 10% dari yang sudah dia kuasai. Itu paling logis lah. Sehingga didapatkan 100.000 permintaan. Berarti jumlah permintaannya itu potensinya sebanyak 1.000. Kok 1.000? Tadi 1.100.000. Itu bisa dengan cara seperti itu. Atau dengan cara-cara lain, sesuai dengan mata kuliah manajemen pemasaran, itu boleh. Ya, itu boleh. Terus, kalau udah ada yang kedua ini, tadi kan kita mau bikin kaos, maka kita buat struktur produknya. Ini kayak kaos kita pecah-pecah. Ya, kita pecah-pecah menjadi beberapa part. Kaos itu butuh lengan. Nanti ada ini lengan, struktur produk pertama. Ini lengan bagian, kalau dari saya ini kiri. Kalau kaosnya kanan ya. Ini lengan bagian kiri. Lalu ini ada bagian badan. Lalu ini ada bagian, ceritanya kaosnya ada kerahnya. Ini ada bagian kerah. Terus ada lagi di sini bagian kantong. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Struktur produknya itu ada 5. Lengan kiri, lengan kanan, badan, kantong, kerah. Nah, ini struktur produk. Ya. Dari udah ketahuan struktur produknya, kita buat bill of materialnya, BOM-nya. Nanti belajar nih di sistem produksi sama perencanaan dan pengendalian produksi. Bill of materialnya ini kebutuhan ini berapa? Misalnya gini, untuk membuat satu kaos ini dibutuhkan, ini kaos ya. Aduh, jelek banget tulisannya nih. Ini butuh berapa banyak kerah? Misalnya kerahnya hanya 1. Ya ampun, jelek banget. Kerah 1 untuk menghasilkan 1 kaos. Lengan kiri. Dibutuhkan 1 lengan kiri untuk menghasilkan 1 kaos. Terus muncul lagi, banyak lagi. Ini bill of material. Nanti ditanyakan aja ke dosen P3 produksinya, perencanaan dan pengendalian produksi sama sistem produksi, cara bikin bill of material yang baik itu gimana. Ini korelasi dengan mata kuliah yang lain. Jadi tugasnya hanya itu aja. 1, 2, 3, 4. Ini aja udah lumayan ini. Dikerjakan selama 2 minggu. Berarti 2 minggu lagi akan dijelaskan oleh perwakilan kelompoknya 1, 2, tanggal 5 September. Tanggal 5 September. Kita ada presentasi sebentar aja, paling 1 kelompok 10 menit cukup lah. Paling lama itu 10 menit. Oke, ada yang mau ditanyain? PowerPoint apa gimana, Pak? PowerPoint boleh. Kalau gambarnya sulit nih, ceritanya kan ada gambarnya, boleh digambar pakai tangan, terus di-scan, terus dimasukkan ke PowerPoint, nggak apa-apa. Atau kalau udah jago AutoCAD, pakai AutoCAD langsung nggak apa-apa. Yang paling nyaman aja. Ya, yang paling nyaman. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, penderitaannya dimulai dari minggu ini. Kok saya senang banget ya. Produk, Pak.
Kopinya dibanyakin, jangan lupa. Ini pasti bikin begadang. Ya, udah absen semua? Sudah, Pak. Udah ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, boleh meninggalkan room meeting. Silakan, nggak apa-apa. Pak bisa minta video ininya nggak sih, Pak? Bapak ngerekam kan ya? Oh, ada. Nanti saya kirim ya linknya ya. Oh Boleh, iya, boleh. buat ya kan kalau penjelasan langsung kan lebih ini Pak, Ya, masuk. boleh. Nanti saya kirim link Google-nya, Google Drive-nya. Ya, siap. Makasih, Pak. Thank you ya semuanya. 2 minggu lagi tugasnya dipresentasikan. John. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm ready. Could give love to your body, so only you that can stop it. Gonna give love to your body. Yeah. Ooh, but you'll never be alone. From dusk till dawn. With you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I will. With you from dusk till dawn. With you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. And I need you here with me. When you lift me up, I know that I'll never fall. I can't speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe, 'cause I need you here with me every day. You're saying the words that I want you to say. There's a pain in my heart and it won't go away. Now I know I'm falling in deep, 'cause I need you here with me. I think I see your face in every place that I go.